Jumpa lagi pada mata kuliah Sistem Enterprise. Pada video kali ini, kita akan mempelajari tentang perusahaan Make to Order atau MTO dan perusahaan Assembly to Order atau ATO. Kita awali dengan perusahaan berjenis MTO. Perusahaan MTO berkompetisi di pasar dengan menyediakan berbagai variasi produk dalam waktu yang sesingkat mungkin. Karakteristik dari perusahaan ini adalah 1. Menggunakan bahan baku yang umum seperti misalnya kayu untuk perusahaan mebel atau furniture, besi untuk perusahaan pembuat alat permesinan, atau kertas untuk perusahaan percetakan. Perusahaan menggunakan operasi atau proses yang serupa untuk setiap produknya. Misalnya, pembuatan furniture, walaupun berbeda rancangan, pada umumnya selalu melalui proses pengeringan kayu, pemotongan, pembubutan, dan seterusnya. Fasilitas produksi umumnya capital intensif atau padat modal dengan alat-alat umum yang dapat digunakan untuk berbagai proses. Sebuah contoh perusahaan MTO adalah para pabrik pembuat bagian besi untuk berbagai konsumen. Proses operasinya meliputi punching, forming, deburring, plating, and assembling. Variasi produk akhir yang dihasilkan dari proses-proses dasar ini hampir tak terbatas sesuai dengan kebutuhan atau keinginan pelanggan. Untuk berkompetisi secara efektif, perusahaan MTO cenderung berkonsentrasi pada satu tipe industri, misalnya pesawat, alat kedokteran, atau computer parts. Constraint pada industri tipe ini bukan pada kapasitas produksi, melainkan pada pengetahuan tentang pasar, kebutuhan spesifik pelanggan, dan pengetahuan tentang channel distribusi atau saluran lain untuk menuju pasar. Untuk perusahaan MTO, tantangan utama yang dihadapi adalah bagaimana dapat memperoleh order atau pesanan dan menyelesaikannya dalam tenggang waktu yang dapat ditolerir oleh pelanggan. Strategi terkait dengan persediaan yang umumnya dapat diterapkan perusahaan ini antara lain menyediakan safety stock bahan baku yang umum digunakan atau common material. Material umum ini dapat disimpan sehingga memperpendek waktu produksi dan risiko tidak terlalu tinggi karena akan selalu digunakan dalam produksi. Yang kedua adalah standarisasi proses manufaktur untuk menggunakan bahan baku dengan ukuran yang umum. Standarisasi bahan baku ini karena perusahaan MTO membuat berdasarkan permintaan pelanggan, sehingga tentunya membutuhkan material dengan ukuran yang mungkin berbeda-beda. Jika perusahaan menggunakan atau mengusahakan material yang tidak baku untuk memaksimalkan utilisasi bahan dan meminimalkan waste, maka biaya akan lebih mahal untuk memesan material yang tidak standar tersebut. Oleh karena itu, strategi lain yang dapat digunakan adalah menggunakan bahan baku dengan ukuran-ukuran yang mudah dicari. Bahan baku standar harganya lebih murah, lebih mudah didapat, dan tidak perlu safety stock karena supplier selalu mempunyai persediaan. Namun, kelemahan yang mungkin harus dihadapi adalah lebih banyak material yang akan terbuang atau waste. Dengan demikian, perusahaan MTO perlu membandingkan antara penghematan yang diperoleh dari harga bahan baku dan biaya inventory dengan pemborosan bahan baku itu. Selain strategi persediaan, perusahaan MTO juga dapat menerapkan strategi kapasitas dengan melatih operator sehingga dapat mengoperasikan berbagai mesin. Hal ini dapat menimbulkan fleksibilitas perusahaan. Jika seorang karyawan hanya dapat mengoperasikan satu mesin saja, maka jika ada order yang tidak membutuhkan mesin tersebut, dia tidak akan bekerja. Namun sebaliknya jika karyawan terampil menggunakan berbagai mesin, maka pesanan atau order apapun akan dapat dikerjakannya. Sekarang kita akan membahas perusahaan Assembly to Order atau ATO. Seperti telah dijelaskan sebelumnya, perusahaan MTS dan MTO memiliki tantangan yang berbeda. Perusahaan MTS lebih cepat memenuhi permintaan pelanggan karena barang sudah dibuat lebih dahulu, tapi tergantung pada forecast. Sementara itu, perusahaan MTO tidak bergantung pada forecast, tapi seringkali membutuhkan waktu yang cukup lama untuk memenuhi pesanan.
Di antara kedua tipe perusahaan tersebut terdapat tipe perusahaan ATO atau Assembly to Order. Perusahaan ini memberikan opsi kepada pelanggan berupa variasi produk yang lebih banyak dibandingkan dengan perusahaan MTS jika pelanggan bersedia menunggu. Sebagai contoh adalah perusahaan Dell Computer. Dell hanya meramalkan penggunaan sub-assembly, kemudian membuat dan menyimpannya. Produk akhir baru dirakit jika ada permintaan dari pelanggan. Kunci kesuksesan perusahaan ATO adalah kemampuan untuk menunda diferensiasi produk di bagian akhir dari proses manufaktur atau melakukan postponement. Dengan strategi ini, maka perusahaan dapat menggunakan bagian-bagian yang umum atau common di awal proses manufaktur, sehingga proses akan lebih lancar, dalam arti tidak semua proses menunggu pesanan dari pelanggan. Risiko perusahaan memproduksi produk yang tidak diinginkan oleh pelanggan juga diminimalkan, karena perusahaan merakit sesuai dengan permintaan pelanggan. Kemudian, pelanggan lebih puas karena mendapatkan produk sesuai dengan keinginannya, dan mungkin personalized dibandingkan dengan produk massal yang dihasilkan oleh perusahaan MTS. Biaya inventory juga lebih rendah karena material yang disimpan adalah material dasar dan sub-assembly yang nantinya dapat digunakan untuk berbagai tipe produk. Untuk membantu jalannya proses di perusahaan ATO dibutuhkan sebuah konsep yang disebut dengan capable to promise. Jika perusahaan MTS memiliki ATP atau available to promise yang merupakan sisa produk yang masih dapat dijanjikan kepada pelanggan, maka perusahaan ATO menjanjikan kapasitas perusahaan, yaitu perusahaan ATO tidak menyimpan produk akhir. Capable to Promise atau CTP mencocokkan kapabilitas yang dijanjikan dengan rencana produksi perusahaan ATO. CTP yang sesungguhnya memerlukan informasi mengenai jadwal, persediaan, dan kapasitas supplier. Dalam membuat rencana produksi digunakan material super bill. Ramalan pada perusahaan ATO dilakukan untuk produk setengah jadi atau semi-finished goods, menggunakan persentase product mix sebagai indikator kebutuhan relatif. Mengacu pada gambar ini, maka perusahaan tidak perlu tahu berapa kabel 12 inci dengan heat shrink merah dan C-connector yang diproses dengan strain relief. Hal yang harus dipastikan adalah perusahaan memiliki cukup kawat, masing-masing konektor, masing-masing tipe heat shrink, dan kapasitas untuk memproses strain relief. Bagian setengah jadi atau kawat, konektor, dan heat shrink disimpan di inventory, menunggu order dari konsumen untuk perakitan akhir. Capable to Promise menunjukkan pada bagian order entry kapan waktu tercepat untuk mengirim pesanan konsumen berdasarkan rencana fabrikasi untuk setiap komponen yang dibutuhkan. Dalam mengalokasikan order menggunakan CTP dibutuhkan reservasi terhadap inventory yang sudah dialokasikan pada pelanggan. Part dan sub-assembly seringkali sama untuk banyak assembly, sehingga tanpa reservasi bisa saja sub-assembly yang sama dijanjikan untuk dua konsumen yang berbeda. Kemudian perlu juga memperhitungkan area kapasitas untuk perakitan akhir.